kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, pasal 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Saudaraku, dalam pembacaan kita hari ini, narasi Markus menunjuk pada intensitas ketegangan yang tinggi pada saat-saat terakhir Yesus sebelum ditangkap. Ya, perjamuan Paskah menjadi latar belakang, karena setelah itu mereka menuju ke Bukit Zaitun di sekitar Taman Getsemani. Saudaraku, tentu saja dalam keadaan seperti ini tidak ada yang lebih mengganggu dan mengecilkan hati daripada memiliki rekan seperjuangan yang membelot dan berpihak pada musuh. Dalam pemikiran para murid tentunya bertanya-tanya, siapakah pengkhianat yang Yesus katakan waktu perjamuan Paskah itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tentunya ini adalah kutipan dari kitab Sakaria yang tentunya menjadi nubuatan yang sungguh-sungguh terjadi pada saat Tuhan Yesus Kristus ditangkap. Coba saudara bayangkan, tiba-tiba saja sementara mereka sedang kalut dengan pemahaman siapa di antara kita ini ya yang bakal mengkhianati Yesus ini siapa. Tiba-tiba Yesus berkata, kamu semua bakal gagal. Kamu semua bakal lari. Kamu semua bakal kabur. Kira-kira begitu bahasanya. Kemudian mereka kaget. Sebab Yesus mengutip perjanjian lama dari kitab Zakaria. Waktu Yesus berkata perkataan itu. Bahwa gembala akan dipukul dan domba akan tercerai-berai. Tentu kita tahu ini diambil dari kitab Zakaria secara khusus pasalnya yang ke-13. Waktu kemudian kita melihat ayat ini, kita kemudian paham bahwa Yesus telah melihat hal tersebut dan dia tahu pengenapan nubuatannya bakal segera terjadi saat sekarang ini. Dan dia mengatakan itu kepada murid-muridnya. Dan ini betul-betul menambah intensitas ketegangan mereka. Sampai mereka kemudian berkata, ya ampun, sekarang kita semuanya. Jadi gak akan ada yang bersama-sama dengan dia. Semua dalam keadaan berpikir. Disinilah kita seringkali berpikir ketika sedang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan seperti ini. Kadangkala kita nekat. Kita mau berkata bahwa kita bisa. Kita mau berkata bahwa kita mampu. Padahal sebenarnya kita tidak mampu. Dalam situasi yang sangat tegang, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan sebuah perkataan yang pada waktu itu saudara diucapkannya yang tidak dapat dimengerti oleh murid-muridnya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sinilah kita melihat bahwa seringkali kita gagal mengerti kehendak Tuhan. Atau juga kita gagal untuk mengerti bahasa Tuhan. Karena kita sangat dibatasi oleh kemampuan kita. Kita gagal saudara untuk melihat bahwa Yesus sanggup. Nah saudara, coba saudara perhatikan. Ketika Yesus mulai menyampaikan perkataan itu. Dan dia berkata, udah nanti aku bakal bangkit.
Gak ada satupun dari mereka yang ngerti perkataan tersebut. Padahal kalau saudara memperhatikan runtut ke belakang, sudah beberapa kali Yesus mengatakan. Setiap kali dia mengatakan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, tapi dia juga akan bangkit. Itu sudah 3 kali dikatakan. Sebelum dia mengatakan ini, di Injil Markus sebelumnya kita sudah pelajari, sudah berulang-ulang kali dikatakan. Tapi semua yang Yesus katakan, apalagi soal dia bangkit, never come to their minds. Tidak pernah muncul di pemikiran mereka. Mana mungkin ada orang bangkit. Jadi mereka tidak mempercayai hal tersebut. Sehingga kemudian karena mereka tidak mempercayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan, mereka mulai mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Waktu Yesus berkata, kamu akan tercerai berai, Petrus bilang apa? Gak mungkin. Sekalipun semua meninggalkan engkau, aku tidak. Yesus langsung berkata, hari ini, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Petrus bantah, enggak mungkin. Aku bahkan rela mati untuk mengikut engkau. Dan semua yang lain pun mengatakan demikian. Mereka berpikir mengikuti Yesus dalam kondisi seperti sekarang. Mereka dapat lakukan dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka gagal, saudara. Semua mereka gagal. Tapi dengar perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa, ya, nanti aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya Yesus berkata begini, kalaupun kita gagal, kegagalan bukanlah akhir dari semuanya. Kita semua bisa gagal, tapi kegagalan bukanlah final destination kita. Kita akan berhasil, karena waktu dia bangkit, kita masuk dalam kemenangan bersama-sama dengan dia, karena kebangkitannya. Ini semua cuma menunjukkan kepada kita, betapa seringkali kita suka berkata, saya tidak mungkinlah jatuh. Oh, saya tidak mungkin buat apa yang dia perbuat. Benar. Never say never. Jangan pernah berkata bahwa kamu tidak mungkin bisa seperti itu. Kita semua bisa gagal. Kita semua bisa jatuh. Tapi nggak usah khawatir. Penebus kita menang. Penebus kita memang dia mati. Tapi dia bangkit. Amin. Saudara, mungkin kita banyak gagal dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita berjanji kepada Tuhan, kita tidak tepati. Karena kita melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, sehingga kita banyak kali gagal. Saudara, jangan andalkan kemampuanmu. Andalkan Tuhan. Andalkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, termanifestasi di dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.